Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-7, akuntansi keuangan menengah 2 mengenai investasi dalam sekuritas utang. Jadi tujuan pembelajaran yang dapat dicapai yaitu dapat menjelaskan dan memahami akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas utang. Kemudian dapat memahami penyusunan pembukuan akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas utang. Lalu menganalisis kasus akuntansi pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan investasi dalam sekuritas utang. Jadi, investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada investasi dalam sekuritas utang yang hari ini kita pelajari. Kemudian investasi dalam sekuritas-sekuritas yang nantinya dipelajari di pertemuan ke-8. Jadi, untuk investasi dalam sekuritas utang terdiri dari contohnya sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, kemudian ada sekuritas perdagangan, dan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Jadi, perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk melaksanakan investasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Salah satu motivasinya adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Sekuritas hutang adalah instrumen yang menunjukkan hubungan kreditur dengan perusahaan atau investasi yang memiliki karakteristik pembayaran secara kontraktual pada tanggal tertentu dan memiliki tingkat bunga obligasi yang telah ditentukan. Sekuritas hutang meliputi sekuritas pemerintah, obligasi perusahaan, dan utang konvertibel. Kategori investasi dalam sekuritas hutang yaitu terdiri dari yang pertama dimiliki sampai jatuh tempo. Artinya sekuritas hutang yang menurut tujuan dan kemampuan perusahaan dimiliki sampai jatuh tempo. Yang kedua, perdagangan, artinya sekuritas hutang yang dibeli dan dimiliki khususnya untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan laba atas selisih harga jangka pendek. Yang ketiga, tersedia untuk dijual, yaitu sekuritas hutang yang tidak dikategorikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau perdagangan. Konsep dasar menghitung investasi dalam sekuritas hutang yaitu yang pertama biaya yang diamortisasi, artinya biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk menghitung amortisasi diskonto dan amortisasi premi. Yang kedua nilai wajar, yaitu jumlah yang digunakan apabila instrumen keuangan ditukarkan dalam transaksi yang berlangsung dengan pihak yang berkepentingan. Kemudian di sini ada beberapa penilaiannya. Untuk kategori dimiliki sampai jatuh tempo, maka penilaiannya menggunakan biaya yang diamortisasi. Kemudian tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Lalu pengaruh lainnya terhadap laba yaitu bunga pada saat dihasilkan, keuntungan dari penjualan dan kerugian dari penjualan. Lalu kategori yang kedua tersedia untuk dijual, penilaiannya nilai wajar, kemudian untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu diakui sebagai laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Lalu pengaruh lainnya terhadap laba, bunga pada saat dihasilkan, keuntungan dari penjualan dan kerugian dari penjualan. Kemudian yang terakhir kategori sekuritas perdagangan. Penilaiannya nilai wajar yaitu untuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yaitu diakui dalam laba bersih. Kemudian pengaruh lainnya terhadap laba yaitu bunga pada saat dihasilkan, keuntungan dari penjualan, dan kerugian dari penjualan. Kemudian yang pertama, sekuritas utang yang dimiliki sampai jatuh tempo. Perusahaan yang menggunakan sekuritas utang sebagai dimiliki sampai jatuh tempo hanya jika entitas yang melaporkan memiliki tujuan positif dan kemampuan perusahaan untuk memiliki sekuritas utang sampai jatuh tempo. Jika perusahaan ingin memiliki sekuritas utang selama periode waktu yang tidak terbatas, maka perusahaan tidak boleh mengkategorikan sekuritas utang sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo.
Perusahaan menghitung sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo sebesar biaya yang diamortisasi. Tidak ada nilai wajar. Jika manajemen ingin memiliki sekuritas investasi tertentu sampai jatuh tempo dan tidak memiliki rencana untuk menjualnya, maka nilai wajar atau harga jual tidak relevan untuk mengukur dan mengevaluasi arus kas yang berhubungan dengan sekuritas ini. Kemudian kita ke contoh soal sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT Mayora membeli obligasi 8% PT Mustika dengan membayar sebesar 92.278. PT Mayora menggunakan metode suku bunga efektif 10% untuk mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortisasi, dan obligasi memiliki nilai par sebesar Rp100.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2019 dengan pendapatan bunga yang diterima pada tanggal 1 Juli dan pada tanggal 1 Januari. Obligasi ini termasuk kategori sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama yang kita jawab yaitu cara menghitung schedule amortisasi diskonto atau premi obligasi. Jadi di sini hasilnya schedule amortisasi diskonto obligasi karena obligasi 8% yang dibeli untuk memberikan hasil 10%, maka diskonto. Kemudian dari saat penerbitan tanggal 1 Januari 2014 belum ada kasnya, belum ada pendapatan bunga dan belum ada amortisasi, maka jumlah tercatat obligasinya sebesar pembayarannya yaitu Rp92.278. Lalu kemudian bunganya ini diterima pada tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Maka setelah penerbitan 1 Januari, kemudian penerimaan bunga tanggal 1 Juli 2014, maka perhitungan kasnya setiap 6 bulan yaitu 100.000 dikali 8% dikali 6/12. 6 bulan dibagi 12 bulan. Kemudian pendapatan bunganya nilai tercatat obligasi dikali 10% dikali 6 bulan dibagi 12 bulan. Lalu amortisasi diskonto obligasi yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan kas yang diterima. Lalu kemudian sampai pada saat jatuh tempo yaitu 1 Januari 2019. Kemudian jurnalnya, perusahaan mencatat pembelian investasi obligasi tanggal 1 Januari 2014, maka sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo di debit dan kasnya berkurang di kredit sebesar Rp92.278. Kemudian perusahaan mencatat penerimaan bunga diskonto setengah tahun tanggal 1 Juli 2014 yaitu kas bertambah di debit sebesar Rp4.000. Kemudian sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo di debit karena diskonto Rp614, kemudian pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar Rp4.614. Kemudian perusahaan mencatat penyesuaian amortisasi diskonto tanggal 31 Desember 2014 yaitu piutang bunga bertambah di debit sebesar Rp4.000, kemudian sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo di debit Rp645, lalu pendapatan bunga bertambah sebesar Rp4.645. Kemudian perusahaan mencatat penerimaan bunga diskonto setengah tahun tanggal 1 Januari 2015, maka kas bertambah di debit dan piutang bunga berkurang di kredit sebesar Rp4.000. Kemudian jika pada tanggal 1 November 2018 PT Mayora menjual investasinya dalam obligasi dengan kurs 99,75% ditambah bunga akrual, maka pembukuannya perusahaan mencatat amortisasi diskonto tanggal 1 November 2018, sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo di debit dan pendapatan bunga bertambah di kredit yaitu sebesar 4 bulan dibagi 6 bulan dikali Rp942, hasilnya Rp635. Jadi 4 bulan itu dari tanggal ini
Amortisasi diskonto tanggal 1 November 2018. Kemudian kita lihat schedule. 1 November 2018 maka dimulai dari 1 Juli 2018. 1 Juli 2018 sampai dengan 1 November 2018 yaitu 4 bulan. Dibagi 6 bulan. Kemudian dikali amortisasi diskonto obligasi tanggal 1 Januari 2019 yaitu Rp952. Hasilnya Rp635. Kemudian perusahaan mencatat penjualan obligasi tanggal 1 November 2018. Jadi pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 4 bulan dibagi 6 bulan dikali 4.000, hasilnya Rp2.667. Kemudian sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo di kredit yaitu sebesar Rp99.048 ditambah Rp635. Jadi 99.000 ini dari jumlah tercatat obligasi tanggal 1 Juli 2018. Kemudian ditambah dengan amortisasi diskonto tanggal 1 November 2018. Jadi hasilnya untuk sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo sebesar Rp99.683. Maka di sini mendapatkan keuntungan yaitu dari kursnya 99,75% dikali 100.000 nilai jatuh tempo obligasi dikurangi Rp99.048 ditambah Rp635. Jadi hasilnya keuntungan atas penjualan sekuritas obligasi dicatat sebelah kredit yaitu sebesar Rp67. Maka kasnya bertambah di debit hasil dari penjualan obligasi sebesar Rp102.417. Kemudian kategori yang kedua yaitu sekuritas utang yang tersedia untuk dijual. Perusahaan yang melaporkan sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar nilai wajar, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berhubungan dengan perubahan nilai wajar sekuritas hutang yang tersedia untuk dijual dicatat dalam akun keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Perusahaan melaporkan dalam laporan posisi keuangan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar, tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sekuritas tersebut dijual. Contoh soal perhitungan sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Kalbe membeli obligasi 10% PT Kimia dengan membayar sebesar Rp108.111. PT Kalbe menggunakan metode suku bunga efektif 8% untuk mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortisasi, dan obligasi memiliki nilai par sebesar Rp100.000. Obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2019 dengan pendapatan bunga yang diterima pada tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Obligasi ini termasuk kategori sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual. Dan di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama yang harus kita jawab yaitu cara menghitung schedule amortisasi premi obligasi, yaitu PT Mayora. Jadi di sini hasilnya premi karena obligasi 10% yang dibeli untuk memberikan hasil 8%. Kemudian pada saat penerbitan 1 Januari 2014 belum ada kas, belum ada pendapatan bunga, belum ada amortisasi, maka jumlah tercatat obligasi yaitu sebesar Rp108.111. Kemudian penerimaan bunganya yaitu pada tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Maka setelah penerbitan lalu ada penerimaan kas dan penerimaan bunga yaitu 1 Juli 2014. Jadi setiap 6 bulan kas yang diterima yaitu sebesar 100.000 dikali 10% dikali 6 bulan dibagi 12 bulan, hasilnya 5.000. Kemudian penerimaan pendapatan bunga yaitu dari jumlah tercatat obligasi dikali 8% dikali 6 bulan dibagi 12 bulan. Lalu amortisasi premi obligasi yaitu kas yang diterima dikurangi pendapatan bunga. Kemudian nanti pada saat jatuh tempo yaitu sebesar nilai nominal sebesar Rp100.000. Kemudian cara perusahaan melakukan pembukuan. Jadi, perusahaan mencatat pembelian investasi obligasi tanggal 1 Januari 2014, maka pembukuannya
sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual di debit dan kas berkurang di kredit sebesar Rp108.111. Kemudian perusahaan mencatat penerimaan bunga premi setengah tahun tanggal 1 Juli 2014, maka kas bertambah di debit sebesar Rp5.000. Kemudian sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual sebesar 676, lalu pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar Rp4.324. Jadi ini nominalnya dari schedule amortisasi premi obligasi. Kemudian perusahaan juga mencatat penyesuaian amortisasi premi tanggal 31 Desember 2014, yaitu piutang bunga bertambah di debit sebesar Rp5.000. Kemudian sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual di kredit sebesar Rp703 dan pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar Rp4.297. Kemudian perusahaan mencatat penerimaan bunga premi setengah tahun tanggal 1 Januari 2015, jadi kas bertambah di debit dan piutang bunga berkurang di kredit sebesar Rp5.000. Kemudian jika pada tanggal 1 Juli 2018 perusahaan menjual investasinya dalam obligasi dengan kursnya 98%, maka pembukuannya kas bertambah di debit, lalu pendapatan bunga bertambah di kredit. Pendapatan bunganya ini bertambah yaitu sebesar 4.075, yaitu dari schedule amortisasi tanggal 1 Juli 2018 sebesar 4.075. Lalu sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual sebesar 1.960, maka ini penjualan obligasinya mengalami kerugian karena kursnya 98% dikali 100.000 dikali nilai nominal kemudian dikurangi 100.960, jadi mengalami kerugian sebesar Rp2.960, maka dicatat sebelah debit dan sisanya yaitu diterima dalam bentuk kas sebesar Rp102.075. Selanjutnya kategori ketiga, sekuritas obligasi perdagangan. Sekuritas perdagangan dimiliki dengan tujuan untuk dijual dalam periode waktu yang dekat atau singkat. Perdagangan artinya pembelian dan penjualan dilaksanakan, dan sekuritas perdagangan digunakan untuk menghasilkan laba dari selisih harga jangka pendek. Periode kepemilikan atau sekuritas ini kurang dari 3 bulan dan diukur dalam hitungan hari atau jam. Sekuritas perdagangan ini dilaporkan sebesar nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Sekuritas perdagangan juga harus mengamortisasi diskonto dan premi, keuntungan dan kerugian kepemilikan yaitu sebagai perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Kemudian ke contoh soal perhitungan sekuritas obligasi perdagangan. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Astra menetapkan portofolio sekuritas obligasi perdagangan sebagai berikut. Jadi, ada beberapa investasi yang dilakukan di PT Astra, yaitu obligasi 10% PT Amazon, obligasi 11% PT Daihatsu, obligasi 8% PT Indomobil. Kemudian ada biaya, lalu kemudian ada nilai wajar. Lalu ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Jadi keuntungan atau kerugian ini berdasarkan dari nilai wajar dikurangi biaya. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada biaya, maka mendapatkan keuntungan. Jika nilai wajar lebih kecil daripada biaya, maka mendapatkan kerugian. Kemudian setelah mendapatkan jumlah portofolio, lalu disesuaikan dengan nilai wajar sekuritas sebelumnya, lalu mendapatkan hasil penyesuaian nilai wajar sekuritas. Kemudian pertanyaannya, buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih antara nilai wajar dengan nilai buku obligasi. Jawabannya, keuntungan bruto yang belum direalisasi, keuntungannya sebesar Rp640 ditambah Rp5.140, hasilnya Rp12.780. Kemudian perhitungan kerugian bruto yang belum direalisasi sebesar Rp9.030, maka hasil keuntungan bersih yang belum
direalisasi sebesar Rp12.780 dikurangi Rp9.030, hasilnya Rp3.750. Jadi nilai wajar sekuritas obligasi perdagangan ini sebesar Rp3.750. Karena nilai wajar atau keuntungannya lebih besar, maka dicatat sebagai keuntungan atau menambah posisinya di kredit, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi. Kemudian penyesuaian nilai wajar sekuritas obligasi perdagangan di debit, yaitu sebesar Rp3.750. Jadi jurnal penyesuaiannya akun penyesuaian nilai wajar sekuritas obligasi perdagangan di debit dan akun keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi di kredit sebesar Rp3.750. Kemudian ini ada beberapa jurnal yang terkait dengan sekuritas obligasi. Ada jurnal pembelian, penerimaan bunga, penyesuaian, pada saat diskonto, pada saat premi, kemudian tadi itu sekuritas obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Kemudian juga ada sekuritas obligasi yang tersedia untuk dijual, ini juga beda pencatatannya. Kemudian sekuritas obligasi perdagangan, ini semua tadi sudah dijelaskan di contohnya. Nah, agar kalian lebih paham lagi mengenai investasi dalam sekuritas utang, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di forum diskusi. Sekian presentasi ketujuh dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.